Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Angga, Fakultas Biologi Universitas Nasional, ingin menyampaikan presentasi saya mengenai kegiatan paper bioindustri yang produk saya berupa pembuatan bahan baku roti. Pertama, apa sih produk-produk yang akan dihasilkan dari input, output, dan proses saya itu? Latar belakangnya apa sih? Kemajuan teknologi dalam ilmu pengetahuan itu sangat berperan di sektor, terutama tuh sektor pangan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada sektor pangan, berarti sangat menjunjung tinggi produk-produk bioindustri yang akan dihasilkan. Salah satu produk bahan bioindustri yang masih berkembang dan masih menjadi pokok pangan saat ini adalah bahan baku pembuatan roti. Roti adalah makanan yang berbahan dasar tepung terigu yang menggunakan fermentasi oleh bakteri Saccharomyces. Fermentasi pada roti digunakan pada ragi. Ragi itu banyak ya jenisnya, ada ragi untuk fermentasi tempe, fermentasi tape, dan roti. Kalau pada roti itu Saccharomyces cerevisiae. Kalau yang lain-lain itu tergantung bakterinya masing-masing. Ragi untuk roti sendiri spesifiknya dia akan melakukan pemecahan karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti. Dia akan memecah maltosa menjadi glukosa serta zimase yang memecah glukosa, alkohol, dan karbon dioksida. Sekarang apa sih masalah-masalah yang akan kita hadapkan? Pertama, bagaimana proses membuat roti. Kedua, bagaimana fermentasi bakteri Saccharomyces cerevisiae ini dapat terjadi pada roti. Tujuannya adalah kita akan mengetahui caranya. Bahan-bahan yang diperlukan, yang vital sih 5, cuman kalau ada kayak tambahan bisa. Yang penting pertama ragi, paling penting karena itu untuk fermentasi. Ragi berupa gumpalan jenis jamur Saccharomyces dalam cairan sel ragi. Itu bisa ditemukan dalam sasetan gitu. Ragi-ragi bisa dibeli. Habis itu tepung terigu itu bahan utama pokok pembuatan roti. Tepung terigu digiling dari biji gandum yang dapat proteinnya itu dapat mengikat, mengabsorpsi air dalam bentuk gluten. Yang ketiga pastinya air untuk pengenceran dan pengadukan adonan agar gampang diaduk. Keempat adalah garam. Garam sendiri fungsinya agar membangkitkan rasa gurih di dalam adonan tersebut dan ekstensibilitas adonan bagi ragi. Yang kelima adalah gula. Gula ini berfungsi sumber energi bagi ragi. Gula yang tidak habis memberikan rasa manis dan kecoklatan juga, untuk memberi rasa juga kalau gula agar tidak plain atau hambar. Ada juga sih bahan-bahan seperti susu atau minyak lemak, cuman itu tidak termasuk bahan vital. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan. Proses pembuatannya pertama adalah seleksi bahan-bahan. Bahan-bahan yang disiapkan tadi tuh, bahan-bahan yang vital tadi, kita siapkan bahan-bahan tersebut untuk pembuatan roti. Kedua adalah penimbangan bahan-bahan. Takarannya berapa sesuaikan dengan ukuran roti, adonan roti yang akan kita bentuk. Ketiga adalah mixing, pengadukan bahan. Bahan akan di-mixing atau diaduk dalam satu wadah yang sama. Dalam pengadukan ada tahap-tahapnya lagi nih. Pertama ada pick up, keadaan semua bahan telah tercampur jadi satu adonan. Kedua ada clean up, adonannya sudah tidak melekat lagi di tangan atau bowl mixer. Adonannya udah nggak nempel lagi, udah menjadi satu kesatuan. Yang ketiga develop, adonan udah mulai terlihat licin, permukaannya udah kayak licin gitu, pori-porinya nggak ada bolong-bolong. Habis itu final, katalis, permukaannya adonan licin, tahap akhir. Ke-6 letdown, adonan mulai overmix, kelihatan basah. Yang ke-7 breakdown, adonan sudah overmix dan tidak elastis lagi. Pada keadaan ini adonan sudah tidak digunakan lagi. Keempat, setelah adonan mulai terbentuk, baru ini fermentasinya diberikan, fermentasi dari ragi tersebut. Pertama, tahap-tahap fermentasinya, gas CO2 nya yang menyebabkan adonan mengembang. Kedua, alkohol menyebabkan adonan mengembang dan memberi aroma. Yang ketiga, asam memberi rasa, memperlunak gluten. Panas yang dihasilkan pula dari fermentasi juga ada.
Habis itu faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi adonan, bisa jumlah ragi, temperatur ruangan, temperatur adonan, absorpsi air, banyak air yang serap, juga bahan-bahan lain yang tadi saya bilang kalau misalkan ditambahkan susu atau mentega dan sebagainya. Yang kelima, yang terakhir adalah tim potong-potong adonan menjadi bahan-bahan baku roti yang akan siap dipanggang nantinya, dan disesuaikan juga oleh ukuran yang kita mau. Jadi itu proses pembuatan roti. Kesimpulannya, roti adalah bahan baku utama pengganti nasi di era ini. Bahkan roti pun juga bahan pokok utama di daerah barat, biasanya orang-orang barat mengonsumsi. Makanya untuk saat itu saya tertarik menyampaikan produk bioindustri yang berupa roti ini. Dari kesimpulan yang bisa terdapat bagian yang telah saya buat. Pertama, inputnya terdiri dari tepung, ragi, air, gula, garam, dan input semua itu akan diproses menjadi seleksi bahan, penimbangan bahan, mixing, fermentasi, tahap final potong dan timbang. Outputnya adalah adonan roti itu sendiri. Terima kasih, itu aja yang bisa saya jelaskan. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.